Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Di hari anti korupsi 9 Desember kemarin, KPK menyinggung soal LHKPN pejabat negara masih memprihatinkan. Saat ini masih banyak pejabat yang belum lapor LHKPN, termasuk pejabat-pejabat di Kabinet Presiden Prabowo. Di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo terdapat 174 wajib lapor LHKPN. 72 sudah lapor dan 52 lainnya belum lapor. Dari 52 pejabat di Kabinet Presiden Prabowo yang belum lapor, terdapat 16 menteri atau kepala lembaga setingkat menteri, 27 wakil menteri atau kepala lembaga setingkat wamen, dan 9 utusan khusus atau penasihat khusus dan staf khusus. Mengapa masih banyak pejabat yang enggan lapor LHKPN? Kita ulas usai tayangan berikut ini. Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango menyebut kebenaran isi LHKPN yang dilaporkan penyelenggara negara ke KPK masih memprihatinkan. KPK mencatat kepatuhan LHKPN Kabinet Merah Putih baru tercapai 58%. Nawawi mengeklaim KPK bahkan menemukan ada indikasi penerimaan suap dan gratifikasi penyelenggara negara dari LHKPN yang dilaporkan. Namun kebenaran isi laporan masih memprihatinkan. Pemeriksaan LHKPN masih menemukan indikasi penerimaan suap dan gratifikasi. Kami mendorong berbagai instansi menjadikan LHKPN sebagai instrumen penting dalam pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat dalam bentuk penyampaian LHKPN yang benar-benar isinya dan sesuai dengan kenyataannya. Menurut KPK hingga 3 Desember 2024, dari 124 orang jumlah anggota Kabinet Merah Putih, masih ada 52 orang yang belum melaporkan LHKPN. Untuk pejabat menteri dan kepala lembaga setingkat menteri, dari 52 orang, masih ada 16 orang yang belum melaporkan LHKPN. Sementara untuk pejabat wakil menteri atau wakil kepala setingkat menteri, dari 57 orang, masih ada 27 orang yang belum melaporkan LHKPN. Sementara untuk pejabat utusan khusus, penasihat khusus, hingga staf khusus, dari 15 orang, 9 orang belum melaporkan LHKPN. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau Pukat UGM Zainur Rohman menyebut hal itu terjadi karena lemahnya aturan hukum terkait LHKPN sehingga perlu direvisi. Selain itu, Zainur juga mendesak Presiden Prabowo proaktif memerintahkan para penyelenggara negara patuh melaporkan harta kekayaannya. Hukum karena kelemahan di dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99. Tidak ada konsekuensi apapun bagi yang tidak lapor LHKPN ataupun laporannya tidak faktual. Dalam 5 tahun terakhir, KPK telah menangani 597 perkara korupsi. Pelaporan harta kekayaan pejabat menjadi salah satu indikator KPK untuk mencegah korupsi. Tim Liputan, Kompas TV. Dari 124 orang, baru ada sekitar 58% pejabat di Kabinet Merah Putih yang melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Benarkah ini karena aturannya yang memang lemah? Kami bahas bersama Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015-2019, bergabung juga Agus Sunaryanto, Koordinator ICW. Kami juga sudah mengundang perwakilan dari KPK saat ini, tapi belum ada yang bersedia untuk mengonfirmasi hadir. Selamat malam Pak Saud, Mas Agus. Selamat malam. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam, saya ke Pak Saud dulu. Ini kan 58%, separuhnya lebih pejabat Kabinet Merah Putih belum lapor setelah padahal sudah hampir 2 bulan menjabat. Padahal harusnya kan bisa cepat saja dilaporkan. Nah, secara aturan, nih kalau kita lihat hitungannya, sebenarnya kapan sih pejabat negara itu wajib menyerahkan LHKPN maksimal? Ya, pertama kan memang hari pertama dia dilantik itu sebenarnya itu dia harus sudah lapor. Karena begitu dilantik bisa terjadi sesuatu kan. Ya. Kalau dia mau lapor belakangan kemudian nanti orang bisa macam-macam tanda tanyanya. Karena begini, yang mau diambil dari LHKPN ini harus dipahami dulu gitu. Ya. Kenapa sampai ada sekitar 5 peraturan yang mendukung ya, mulai dari Undang-Undang 28 tentang KKN, terus kemudian itu Undang-Undang Nomor 30 itu KPK, kemudian Undang-Undang Pegawai Negeri, terus kemudian selanjutnya sampai peraturan KPK sendiri yang waktu itu tahun 2016 kita minta mereka melaporkan bukan saja saat mau dilantik, saat sudah dilantik dan akhir jabatan, tetapi juga diminta dia melaporkan setiap tahun.
31 Maret paling lama. Ya. Jadi yang mau diambil kan sebenarnya pemberantasan korupsi itu pokoknya Anda mau ke ujung mana dunia aja, mau ke perguruan tinggi mana aja, teorinya itu Anda pertama harus transparan. Kita harus curiga aja pokoknya orang nggak terlalu transparan. Ini kan mereka nggak transparan. Mereka Ya. harus hari pertama dia dilantik tuh sudah transparan, baru akuntabel dan kemudian bebas dari konflik kepentingan. Jadi kalau saya katakan apakah ini indikasi apa? Saya pikir ini orang-orang ini tidak paham indikasi message yang disampaikan oleh junjungannya presidennya, kan udah jelas. Junjungannya presidennya kan mengatakan di KPU begitu dinyatakan menang kan menghilangkan korupsi, bukan lagi mengurangi, menghilangkan. Itu kata yang harus kita ingat. Ya artinya mereka nggak paham terus meremehkan. Karena ada undang-undang yang diwajibkan di situ, tuh baik itu tentang aparatur sipil negara, terus kemudian peraturan pemerintah nomor 9 dan 94 dan seterusnya, peraturan KPK. Kalau Anda mau jadi penyelenggara negara, nggak ada alasan Anda nggak tahu gitu. Pak Jadi Saud, menurut saya ini abai dan kemudian harus diberi sanksi kalau saya bilang sih. ya, tapi pada praktiknya belum ada sanksi yang tegas sehingga banyak yang masih abai juga. Kalau dari pengalamannya Pak Saud sebagai Wakil Ketua KPK juga banyak kasus-kasus seperti ini. Ya selalu memang biasanya begitu dan nanti udah digedor-gedor baru ya inilah gunanya civil society seperti teman-teman di ICW dan seterusnya untuk mengingatkan itu. Tapi kan sebenarnya kalau kita bicara bahwa harus kemari itu seharusnya semakin baik, ya sebenarnya kita harus memahami itu. Tetapi karena memang dari sini makin kemari kan makin jelek ini persepsi korupsinya. Ya. Jadi artinya bisa juga diterima akal bahwa kemudian ya mereka abai semua. Ya. Tetapi sebenarnya pemimpin sudah menginspirasi dan kita udah tahu indeks persepsi itu adalah kaitannya dengan kepercayaan. Makanya disebutnya persepsi. Kalau mereka sebagai penyelenggara negara nggak paham itu, ya udah nggak usah ikut di dalam barisan penyelenggara negara, ikut aja swasta dan seterusnya gitu, Mbak. Ya, kalau dari Mas Agus dari ICW, seperti tadi kata Pak Saud harus digedor-gedor dulu, baru lapor LHKPN. Itu pun banyak yang formalitas, tidak sesuai dengan faktanya, tidak faktual isi LHKPN-nya. Nah, temuan ICW apa saja yang jadi kendala sejauh ini sampai saat ini, sampai pejabat-pejabat terakhir yang baru dilantik ini? Ya, pada praktiknya memang seringkali mereka menggunakan loophole di Undang-Undang 2899 ya, yang tidak mengatur soal sanksi. Tapi sebenarnya kalau kita melihat di aturan yang dikeluarkan oleh KPK, peraturan KPK nomor 2 tahun 2020 itu sebenarnya mengatur soal sanksi administratif. Nah, itu juga sebenarnya bisa diatur di aturan internal lembaga sendiri gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita turunkan ke aturan soal ASN gitu ya. Itu biasanya bisa diatur di situ. Nah, cuma persoalannya memang karena kepemimpinan institusinya juga tidak punya tidak kuat gitu. Kalau kita lihat tadi catatan dari KPK cuma 58% gitu ya. Ini kan sebenarnya mengkhianati apa yang disampaikan oleh Prabowo sendiri ya, Pak Prabowo sendiri, bahwa mereka Pak Prabowo kan punya komitmen untuk menghindari kebocoran. Nah, bagaimana untuk menghindari kebocoran? Ya salah satunya adalah dipimpin oleh pemimpin yang integritas di lingkupan kementerian dan lembaga. Nah, kalau mereka sendiri tidak punya integritas, tidak melaporkan LHKPN-nya, ya bagaimana kita bisa mereduksi terjadinya kebocoran gitu. Apalagi 52 dari 127 ya atau 174 gitu ya. Jadi ini masih sangat banyak gitu ya. Apalagi belum kita bicara masuk ke substansi. Apakah laporan yang sudah disampaikan itu proper atau tidak? Sesuai dengan yang mereka miliki atau tidak. Menurut saya ke depan ini ketika KPK sudah melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan harta kekayaan yang sudah dilaporkan oleh penyelenggara negara, menurut saya ini harus kerjasama nih dengan PPATK gitu. Untuk menelusuri harta-harta yang lain. Kalau misalnya di LHKPN saja mereka berusaha untuk menipu gitu ya, tidak menyampaikan yang benar, jangan-jangan ada harta-harta lain yang sebenarnya tidak dilaporkan gitu. Ya, apakah saat kita berbicara ini
soal kesadaran LHKPN itu masih jangka panjang ya Pak Saud. Misalnya KPK, dari data Ketua KPK sementara Pak Nawawi kan mengingatkan kembali ada 3 kasus korupsi yang bermula dari temuan LHKPN. Misalnya kasusnya Rafael Alun, ex-dirjen pajak, lalu ada ex-kepala Bea Cukai Makassar, ex-kepala Bea Cukai Yogyakarta, kan temuannya dari LHKPN yang tidak sesuai setelah diselidiki secara panjang. Nah, artinya apakah sejauh ini dengan peraturan yang ada memang belum bisa pencegahan korupsi dari LHKPN, barunya membantu alat saat penindakan saja, Pak Saud? Iya, kembali lagi kalau dia memang memperoleh itu, katakan saat ini dia sebagai apa? Kan ini yang dibahas kan kabinet ya. Kalau Kabinet. sebelumnya dia sebagai apa? Nah, itu memang akan lebih menimbulkan pertanyaan macam-macam dibandingkan kalau dia sebelumnya tidak siapa-siapa gitu kan. Karena bagaimanapun akan ada berupa apa klarifikasi, pertanyaan, atau dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalaupun dia sebelumnya melaporkan, apakah itu melaporkannya juga sesuai atau tidak? Ya. Karena juga ada bukti ternyata yang dilaporkan tidak sesuai. Jadi whatever alasannya mereka, kalau memang pun kemudian itu LHKPN ini tidak bisa kita jadikan alat instrumentasi dari pencegahan itu sendiri, sampai kapan Anda bisa lari untuk kemudian suatu saat Anda tidak didalamin, terus kemudian Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan itu dari mana? Yes, of course nggak usah mesti ditambah-tambahin hartanya atau dikurang-kurangi juga gitu. Tetapi laporkan aja apa adanya sehingga kemudian itu akan menjadi lebih baik. Saya kembali lagi menekankan bahwa filosofi yang mau diambil dari instrumen ini, yang which is ini juga disebutkan dalam piagam PBB anti korupsi, yang dimaksudkan itu adalah setiap penyelenggara negara mempunyai potensi untuk abuse of power, oleh sebab itu dia harus mengklarifikasi, mendeklar, ini loh saya punya. Sampai nanti saya meninggalkan kabinet, saya laporkan juga, saya punya segini, saya punya bla 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 bla. Jadi itu sebenarnya bagian daripada yang memastikan pemberantasan korupsi. Jadi ini instrumen yang bagian dari memastikan pemberantasan korupsi. Kalau kemudian ini katakanlah suara noise-nya ini seperti ini, itu pengaruhnya terhadap indeks persepsi korupsi. Karena apa? Karena itu kaitannya nanti dengan penegakan hukum, kaitannya dengan kepatuhan, kaitannya dengan risiko-risiko, dan kaitannya juga dengan yang disebutnya governance. Governance itu syaratnya harus Anda harus akuntabel, Anda harus transparan. Jadi good governance itu. Jadi ini dalam nilai di secara yang kita sebut sebagai check and balance itu, Mbak. Ya, good governance ini salah satu komponennya ini. Nah, tapi pada praktiknya Mas Agus, karena tadi juga Mas Agus sudah menyebutkan masih harus kita kolaborasi dengan berbagai pihak. Tapi pada faktanya sampai sekarang misalnya yang kita sedang bahas soal para menteri banyak atau pejabat itu banyak yang belum melaporkan LHKPN. Siapa yang bisa memaksa? Setidaknya mendorong agar melaporkan secara jujur LHKPN ini. Apakah perlu presiden langsung? Tapi kan ini harusnya bukan ranah itu. Tapi siapa yang bisa memaksa atau yang bisa mendorong agar LHKPN ini dilaporkan oleh pejabat negara yang baru dilantik secara jujur? Ya, kalau menurut saya memang tidak ada yang lain selain presiden, kecuali presiden punya, kalau dulu kan ada kantor staf presiden atau UKP 4 yang menilai kinerja dari pimpinan-pimpinan kementerian lembaga gitu ya. Sementara ini menurut saya bisa menggunakan instrumen yang ada di bawah tangan langsung dari Pak Prabowo untuk memerintahkan, dan itu menurut saya harus jadi catatan dari rapot kinerja mereka gitu. Dan menurut saya ya tidak bisa dipertahankan orang-orang yang seperti ini, maksudnya pimpinan-pimpinan lembaga yang tidak punya komitmen. Sekali lagi LHKPN ini kan diatur dalam undang-undang sebagai instrumen untuk mengukur kekayaan seseorang ini sesuai dengan profil jabatannya atau tidak, ada peningkatan yang luar biasa atau tidak. Jadi instrumen untuk pencegahan korupsi. Nah, kalau Pak Prabowo itu memang memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi, menurut saya ya harus dimulai dari anak buahnya gitu ya, harus dikasih deadline. Karena di aturan sendiri kan 3 bulan setelah mereka dilantik, mereka harus melaporkan, maksimum itu 3 bulan. 3 bulan dia harus melaporkan. Kalau melebihi dari 3 bulan artinya dia tidak punya komitmen terhadap aturan yang mengatur soal LHKPN. Nah, bagaimana menekan ini? Ya Pak Prabowo harus turun langsung, kasih deadline kepada anak buahnya, 1 bulan maksimum harus selesai laporan LHKPN-nya. Nanti akan divalidasi lagi. Nah, kalau misalnya memang tidak ada lagi, ya kita bisa menyimpulkan kalau misalnya Pak Prabowo saja sudah tidak diinginkan, ya berarti
Mau apa lagi gitu, Mbak. Memang kami ini tidak memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Oke. Terakhir singkat saja Pak Saud, jadi apakah betul harus Pak Presiden langsung yang menekan, kalaupun dari sisi kesadaran tidak melaporkan, apakah memang harus berbentuk perintah langsung dari RI 1? Ya, kalau kita bicara complexity teori, ya hal-hal kecil yang ditegur oleh presiden bisa jadi karya besar. Artinya indeks persepsi korupsi bisa jadi juga jadi naik gitu ya. Cuman kan yang jadi masalah sekarang ini nggak ada susahnya Mbak Priska. Kamu bisa pakai online, kamu tinggal fotokopi. Kalau kamu nggak bisa fotokopi, kamu HP kamu fotoin surat tanah kamu atau buku bank kamu itu selesai. Cuman beberapa, tinggal nanti ada klarifikasi akan ditanya sama KPK. Mungkin itu yang mereka ragu ketika mungkin diklarifikasi tanah yang ini gimana, tanah ini, surat yang ini dan seterusnya. Tetapi sebenarnya ngapain mesti ragu? Karena itu kembali lagi, Anda kalau nggak siap jadi penyelenggara negara ya nggak usah jadi penyelenggara negara. Dan itu kan prinsip pertama ketika Anda menyatakan apa namanya yang disebut sebagai fakta integritas. Ya. Di tiap partai politik kan juga ada fakta integritas itu. Cuma Ya. pasti ada poin anti korupsi di situ. Nah, jadi sekali lagi mungkin ya kalau saya bilang mungkin mereka anggap remeh aja. Ya udah biarin aja lah itu kalau eselon 2 baru dilantik atau direktur karena dia menteri. Bisa jadi jangan-jangan begitu gitu loh. Ya. Ya jangan gitu dong. Baik. Anda paling tinggi harus menjadi contoh di kementerian Anda. Nanti akan ikut staf-staf Anda eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan seterusnya. Ya. Harus jadi contoh, harus menginspirasi Ya. pasukannya gitu Mbak. Ya, harus tegas memang ya, jangan hanya imbauan, karena kalau imbauan seringkali banyak yang tidak mendengar juga ya. Terima kasih Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015-2019. Terima kasih Mas Agus Naryanto, Koordinator ICW. Selamat malam.